Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ataupun siswa-siswi kelas 12 IPS? Di pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas pelajaran sosiologi terkait dengan lembaga sosial. Nah, tentunya jika kita mendengar lembaga sosial, maka tidak asing lagi definisi dari lembaga sosial. Di sini saya mengutip pendapat dari William Kornblum. Kornblum mengatakan lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau sarana untuk mewujudkan kebutuhan manusia. Jadi di dalam lembaga sosial itu adanya nilai dan norma sosial, yang berarti bahwa dalam lembaga sosial ada aturan-aturan sosial yang mengatur pengikut daripada lembaga tersebut. Yang kedua, lembaga sosial itu dibentuk untuk mengatur berbagai kegiatan yang memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya, ciri dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial itu merupakan kumpulan pola perilaku yang terwujud dari kegiatan masyarakat. Nah, jadi ciri yang pertama dalam lembaga sosial, di dalam lembaga sosial itu adanya perilaku ataupun tindakan, yang mana perilaku atau tindakan tersebut didapatkan dari kegiatan masyarakat, dari masyarakatnya, bukan dibentuk oleh seorang individu sendiri. Nah, ciri yang kedua, usia lembaga lebih panjang daripada usia individu yang berada di dalam lembaga sosial tersebut. Nah, usia lembaga sosial itu lebih panjang daripada usia pengikut ataupun usia individu yang berada di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya kita ambil contoh lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu sudah ada duluan daripada individu yang berada di dalamnya. Dan ketika kita sudah selesai dari lembaga pendidikan itu, maka lembaga pendidikan itu akan tetap ada. Nah, ciri yang ketiga, memiliki nilai-nilai khas tersendiri. Yang keempat, membutuhkan waktu yang relatif lama agar suatu hal menjadi bagian dari lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu memerlukan ataupun membutuhkan waktu yang lama agar sesuatu itu bisa dikatakan sebagai lembaga sosial. Misalnya, ketika kita akan membangun sebuah lembaga pendidikan, maka tidak dengan mudah lembaga pendidikan itu bisa menjadi lembaga pendidikan, akan tetapi memerlukan proses terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, lembaga sosial mempunyai tujuan. Kemudian juga lembaga sosial memiliki alat perlengkapan. Nah, misalnya seperti sekolah, tentunya harus ada bangunannya, kemudian juga harus ada tata tertibnya, ada ruang kelas untuk belajar. Jadi alat perlengkapan yang dimiliki oleh lembaga sosial itu untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Ciri lembaga sosial yang selanjutnya yaitu memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang berguna untuk merumuskan tujuan dan tata tertib yang berlaku. Dalam lembaga sosial itu adanya aturan yang tertulis dan juga aturan tidak tertulis. Ciri selanjutnya yaitu memiliki lambang atau simbol yang merupakan ciri khas dari lembaga tersebut. Jadi setiap lembaga sosial itu tentunya ada lambang ataupun ada simbol yang mencerminkan dari lembaga tersebut. Di sini simbol yang saya ambil contoh, misalnya pada lembaga pendidikan, kita bisa melihat simbolnya ini Tuturi Handayani. Kemudian di sampingnya ada simbol dari Kementerian Agama. Simbolnya yang berwarna hijau seperti ini. Nah, setelah kita membahas terkait dengan definisi dan juga ciri dari lembaga sosial, sekarang kita melihat fungsi daripada lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial itu ada dua, fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest atau yang dikatakan dengan fungsi nyata dari lembaga sosial yaitu fungsi yang disadari. Dalam fungsi manifest ini, fungsi yang disadari dan juga fungsinya itu memang yang diharapkan oleh masyarakat dari lembaga tersebut. Seperti contoh misalnya, fungsi lembaga keluarga, yaitu memberikan perlindungan dan tempat menanamkan nilai dan norma pada anak. Nah, jadi terkait dengan fungsi lembaga keluarga ini yang memberikan perlindungan, memang fungsi yang diharapkan di dalam lembaga keluarga.
Kemudian fungsi yang kedua dari lembaga sosial yaitu fungsi laten. Fungsi laten ini kebalikan daripada fungsi manifest. Jika fungsi manifest tadi merupakan fungsi nyata dan memang diharapkan oleh masyarakat, fungsi manifest ini fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Contoh misalnya, lembaga ekonomi dapat meningkatkan jumlah pengangguran jika kegiatan ekonomi menggunakan mesin-mesin yang canggih, akan tetapi masyarakat belum siap dengan penggunaan teknologi tersebut. Nah, jadi fungsi lembaga ekonomi yang meningkatkan jumlah pengangguran ini bukan fungsi yang diharapkan dan terkadang tidak disadari di dalam masyarakat. Baiklah, sekian materi lembaga sosial hari ini. Semoga mudah dipahami oleh siswa-siswi 12 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.